Coba deh bayangin kalian bisa bikin aplikasi web lengkap cuma dari beberapa baris perintah pakai bahasa biasa. Nah, kali ini kita bakal ngebahas satu tool yang bener-bener bisa ngubah cara kita ngoding. Kenalin, ini adalah asisten AI yang siap sedia kapan aja. Yuk kita bedah bareng-bareng soal Black Box AI. Buat siapapun yang kerjaannya berurusan sama kode, entah itu mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi atau developer profesional, pasti relate banget sama yang namanya dikejar deadline, pusing gara-gara bug yang nggak kelar-kelar, atau sampai bosen baca dokumentasi yang tebelnya minta ampun. Rasanya kenal banget ya sama situasi ini? Dan ini tuh bukan cuma pertanyaan basa-basi. Buat sebagian besar dari kita, ini udah jadi makanan sehari-hari. Rasa frustrasi pas kode yang kita tulis malah error, sementara waktu jalan terus, itu tantangan universal yang nguras tenaga dan kreativitas kita di dunia pemrograman. Biasanya kan, cara lama itu bikin kita muter-muter, googling nggak ada habisnya, buka tab satu, pindah ke tab lain, lihat dari sisi kiri. Ribet kan kelihatannya? Nah, sekarang coba bandingin sama cara Black Box AI di sebelah kanan. Jauh lebih simpel dan langsung ke tujuan. Kita tinggal tanya, AI kasih jawaban. Alur kerja yang tadinya lambat dan reaktif, sekarang jadi cepat dan proaktif. Jadi, apa sih sebenarnya solusi dari semua drama tadi? Yuk kita kenalan lebih jauh sama Black Box AI, sebuah tool yang emang dirancang buat jadi jawaban dari semua masalah itu. Gampangnya gini, Black Box AI itu kayak asisten ngoding pribadi kamu. Di sumber kita, dia disebut sebagai co-pilot untuk developer, atau kalau mau lebih akrab lagi, teman setim virtual. Bayangin aja kamu punya teman kerja yang nggak pernah capek, selalu siap bantu, dan ngerti banget apa yang kamu butuhin. Nah, itulah Black Box AI. Dan ini dia nih, lapangan bermainnya. Tampilannya bersih, simple, nggak banyak gangguan. Kamu tinggal ketik aja maunya apa di kolom itu. Mau deskripsi fungsi, nanya soal error, atau bahkan nyuruh bikin satu aplikasi utuh, bisa. Justru kesederhanaan inilah yang jadi kekuatannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Kita bakal bongkar apa aja sih yang bikin asisten ini jadi sakti banget. Kita sebut aja ini kekuatan supernya. Jadi, intinya itu ada di fleksibilitasnya. Ini bukan cuma soal bikin kode dari nol loh. Dia bisa nerjemahin kode dari satu bahasa ke bahasa lain. Ini game changer banget. Dia bisa benerin bug yang bikin pusing sambil ngasih tahu solusinya gimana. Dan ini nih yang gila. Kamu lagi baca materi di PDF. Tinggal blok aja teksnya. Black Box langsung bikinin kodenya. Semuanya itu bisa langsung nyambung ke editor yang biasa kamu pakai. Efisien banget kan? Teori doang sih enak ya. Tapi gimana praktiknya? Oke, kita lihat langsung studi kasus nyata. Dari sumber kita, membangun sistem pendukung keputusan buat milih dosen terbaik. Ini bakal nunjukin kekuatan Black Box AI yang sesungguhnya. Tantangannya ini nggak main-main. Tujuannya adalah bikin aplikasi web yang beneran berfungsi, yang bisa ngeranking dosen pakai metode matematis yang lumayan rumit, namanya COPRAS. Biasanya, kerjaan kayak gini tuh butuh waktu berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu. Dan ini dia momen ajaibnya. Semuanya dimulai dari perintah sesimpel ini. Coba perhatiin deh, ini bukan kode ya. Ini cuma deskripsi pakai bahasa Indonesia biasa yang minta buatkan rancangan user interface dengan konsep web modern. Sesederhana itu. Dan ini dia hasilnya. Dari perintah teks biasa tadi, Black Box AI langsung ngehasilin dashboard web yang kelihatannya profesional dan berfungsi. Lengkap ada ringkasan data, grafik, sama daftar dosen terbaik. Transformasi dari teks ke tampilan visual kayak gini bener-bener luar biasa. Eits, tapi nggak berhenti di satu halaman doang. Dia ngebangun semua halaman yang dibutuhin. Ada halaman buat ngelola data dosen, halaman buat ngatur kriteria penilaian. Semuanya rapi, nyambung, dan siap dipakai. Nah, ini halaman hasil akhirnya, jantung dari aplikasinya. Sistem ini secara otomatis ngitung dan nampilin peringkat dosen berdasarkan metode COPRAS yang rumit itu. Semua logika di baliknya, dari input sampai jadi output, itu AI yang ngerjain. Terus kira-kira butuh waktu berapa lama buat semua ini? Cuma sekitar 5 menit. Saya ulangi ya. 5 menit buat ngubah ide dari teks biasa jadi aplikasi web multi halaman yang fungsional. Ini sih bener-bener ngubah definisi efisiensi. Oke, jadi apa artinya semua ini? Kita tuh bukan cuma lagi lihat tools baru yang keren. Kita lagi nyaksiin perubahan besar dalam cara kita kerja ngembangin software. Coba kita lihat, siapa aja sih yang paling diuntungkan dari perubahan ini? Kalau kamu mahasiswa yang lagi pusing sama tugas akhir, ini bisa jadi penyelamat hidup. Kalau kamu developer junior, ini bisa jadi mentor pribadi kamu yang siap 24/7.
Dan buat para freelancer, ini cara buat nyelesain lebih banyak proyek dengan waktu yang jauh lebih singkat. Kutipan dari sumber kita ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ini bukan lagi soal otomatisasi, tapi soal kolaborasi antara manusia dan AI. Benar-benar kayak punya rekan satu tim yang selalu bisa diandalkan. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget. Kalau kerjaan yang dulu butuh waktu berminggu-minggu sekarang bisa kelar dalam hitungan menit pakai AI, peran developer itu bukannya hilang, tapi berevolusi. Fokus kita bakal geser. Dari nulis kode baris per baris, jadi arsitek sistemnya, jadi quality control buat hasil AI, dan pakai kreativitas kita buat mecahin masalah yang lebih besar. AI jadi alatnya, kita tetap jadi otaknya. Gimana menurut kalian?